Yuk, ada gak yang mau testimoni dulu sebelum saya mulai? Yang testimoni maksudnya testimoni. Ini aja nih testimoni baju kuning. Testimoni, iya. Oh iya. Udah pernah kan? Ya, testimoni ya. Mana mic-nya? Kasih dulu testimoni. Dengerin dulu. Testimoni. Bebas testimoni tentang apa? Pemekaran alat kelamin. Kan biasanya kan pemekaran wilayah. Ini pemekaran alat kelamin. Lo kenapa ketawa? Ini ada pemekaran alat kelamin ya. Hah? Oh iya nggak bisa. Oh, iya. Ayo dong. Belum pernah dimekarin. Oh iya. Gua sampai lupa. Ayo dong. Man kirim ke semua grup man. Ya. Yuk, pemekaran wilayah Republik Indonesia. Ya. Acting mulai. Assalamualaikum. Dipandu dong 2 ntar kalau dia agak mulai stuck dipandu gitu. Ayo. Assalamualaikum. Acting mulai. Assalamualaikum Bapak Haji Dwi. Ya. Bapak Haji Margo, semuanya, ibu-ibu semuanya. Saya selama mengikuti RDI itu sebetulnya sudah lama sekali, udah tahun 2023 ya Bapak, maaf. 2023 waktu itu masih di atas pencerahan hampir seminggu sekali waktu itu datang. Terus habis itu ada Pak Haji waktu itu sakit. Sekira dua bulan waktu itu Pak Haji sakit, tapi masih saya sempatkan waktu itu bulan puasa masih datang untuk ngelihat anak-anak yatim. Waktu itu masih ada kesempatan saya untuk melihat anak yatim. Terus saya berhenti, tapi untuk testimoni ini yang saya jalankan selama ini ya yang diajarkan Pak Haji, semua celana terbalik, BH terbalik. Alhamdulillah di situ saya kan nyicil haji itu baru cicilan 1,5 tahun, tiba-tiba keponakan saya yang itu dia bilang, udah tante stop, ini nanti aku yang nerusin, katanya. Alhamdulillah sekali. Jadi saya nyicilan haji itu kok tiba-tiba kaget. Waktu itu saya malu juga transfer ke Pak Haji, yang dibilang Pak Haji puluhan juta miliaran, saya itu transfer cuma 100.000. Maaf Pak Haji. Itu kok tiba-tiba bulan depannya ponakan saya tuh dari kakak saya banyak, kamu udah ada yang bayarin ponakan-ponakan kamu, katanya gitu. Alhamdulillah Pak Haji, itu saya kaget, baru 100.000 yang saya transfer ke Pak Haji lewat BRI waktu itu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya biarpun sekecil, saya tetap tiap bulan masih masukin. Ya kalau nilainya jangan disebutin deh, malu kalau untuk ukuran saya itu. Jadi saya selama tiap bulan saya kata Pak Haji untuk sedekah subuh, sedekah Jumat, yang saya mampu saya terus. Tapi alhamdulillah selama ini saya lihat di sekitar saya itu sama saya itu kayak saya dihargain banget gitu loh. Di sekolahan yang saya ini, anak-anak tuh semua sayang sama saya. Saya cuma gini, ya Allah, kalau saya habis sholat tahajud, terima kasih Allah dengan ridhomu, dengan izinmu, karomah anak yatim, aminnya anak yatim karena embek, saya selalu disayangin anak didik saya. Waktu itu saya didik saya gitu. Tapi alhamdulillah anak didik saya semua itu lengket sama saya. Kalau saya nggak masuk, saya selalu ditanyain. Saya selalu ditanyain Pak. Jadi saya ini kalau di sekolah seperti mungkin utik ya, tapi anak-anak itu selalu merangkul saya, menciumin, tapi saya udah biarin aja lah, namanya anak-anak, kapan lagi gitu kan. Semua tuh sayang sama saya Pak. Sampai saya kalau nggak, waktu itu saya izin ke Surabaya nemenin kakak saya, di situ pada telepon, ibu kemana sih kok nggak datang-datang, itu kemana kok nggak datang-datang. Akhirnya saya WA video call sama anak-anak,
saya di sini, saya bilang gitu. Kapan masuk? Dia bilang gitu. Pokoknya saya alhamdulillah Pak, semua apa itu yang saya jalanin sampai sholat tahajud, sholat Bos duduk. sholat baca Al-Quran, walaupun saya masih 4 juz, 5 juz itu udah mentok di 5 juz, saya jalankan Pak. Tapi dengan mungkin penghasilan saya segini, tapi saya masih bisa ya bisa menjalankan apa aja yang saya kerjakan, ada aja di dalam dompet saya itu aja Pak. Mungkin gak besar tapi saya nikmatin, saya hargain, saya syukurin, semua itu saya syukurin semua Pak. Selama ini pokoknya saya nggak muluk-muluk ya Pak ya di sini. Pokoknya saya bisa hidup senang sama anak-anak, hidup senang. Mungkin kalau di sini juga anak-anak di sini juga kalau saya datang mungkin bunda apa yang saya bawa, biarpun saya beli barang kecil-kecil tapi bermanfaat saya itu barang yang kita murah yang belinya di ASMK, maaf Pak. Pasar Pagi Lama. Iya ASMK. Emang saya suka toko gitu. Aksesoris. Iya Pak. Yang depannya kali. Iya betul. Itu saya selalu saya keker. Saya beli Pak, waktu itu senter kecil-kecil gitu, udah pada senang. Terus kemarin tuh kalau ke kolam renang Toyo Lembah Hijau. Ya, Toyo Lembah Hijau saya selalu beli kayak bulat-bulatan, terus saya bikinin itu pokoknya seneng deh. Kalau udah ngeliat saya tuh mana bunda nanti. Terus ada yang pesan bunda saya mau ini, ya nanti ya sayang nanti dulu saya bilang gitu. Alhamdulillah Pak saya disenangin anak-anak, sampai sekarang saya disenangin anak-anak. Itu aja yang saya. Makanya gini, ibu kan nyenengin anak yatim saya ya. Iya. Kenapa pas ibu datang privat kemarin, iya. Ibu mau ngobatin keponakannya. Iya. Sakit apa gitu kan? Iya. Sakit miom. Iya, ya udah, ibu berobat di RDAY selama 9 hari gratis. Kamarnya gratis, air asinannya gratis, air kelapa hijaunya gratis, makannya gratis, mobil antar jemput RDAY Jakarta pulang pergi selama 9 hari gratis. Tol, parkir, bensin, supir gratis. Terus kan ada yang japri saya, Ji, emang tuh siapa si ibunya gitu. Bini lo, bukan, orang juga baru kenal. Tapi kok gue mau gratisin ya, kenapa ya? Oh nggak taunya ibu udah berbuat. Apa? Iya, Bu. Padahal kan anak yatim bukan keponakan ibu kan. Bukan. Yang keponakan kan ini kan. Iya. Ibu berbuat. Iya. Malah saya kok mau gerakin. Padahal ibu bayangin loh Bu. Kandang Jakarta. Misalkan bensinnya 200.000. Pulang pergi sama tolnya misalkan 300.000 misalkan. Sama supirnya makan sama uang nunggu tetek bengek 200. Berarti kan 500.000 ya. 500.000 kali 9. 4,5 juta. Belum kamarnya. Belum makannya. Belum kelapa hijaunya. Belum air asinannya. Iya, belum olinya ganti. Belum bannya botak. Saya pikir, iya kenapa gue mau Gue bilang, jangan-jangan nih senjata makan Tuhan nih. Bapak, pasti gue pasti saya sama Pak Haji di servis pasti. Iya benar. Bapak sebetulnya sebelumnya itu Bapak. Iya. Gak apa-apa ya Pak. Gak apa-apa. Terbuka. Saya enaknya RDAY kita welcome. Saya nulis di Kendil. Saya pasti bisa privat sama Pak Haji. Terus saya bungkus sama celana dalam. Iya. Terus saya siram pakai beras Pak. Iya. Ya itu pokoknya saya nggak tahu caranya saya. Padahal yang saya ngajarin saya ya. Ya itu Bapak setiap hari saya mendengarkan. Saya ngajarin itu tiap hari ya. Iya. Terus Ibu praktekin untuk hajat Ibu kepada saya. Iya. Senjata makan Tuhan. Makanya gue bilang gini, pada saat dia datang, kenapa gue jadi takluk sama murid gue ya? Oh iya. Jadi maksud saya gini Bu, Pak. Ini ilmunya RDAY emang ilmu manjur. Jangankan ke orang lain, ke gurunya aja kena. Berarti kan kalau orang lain kan enggak, kalau orang sakti. Nih ilmu anti bacok. Enggak bakal kebacok kan.
Coba ke gurunya nggak bakal kebacok. Berarti kan itu ilmu set. Kalau kita enggak. Ilmunya memang lillahi ta'ala. Jadi jadi ibu gitu. Pak beli kendi. Iya, beli Coba kendil. cerita. Coba Saya, cerita. Coba waktu cerita. Itu, saya emang punya kendil satu. Terus saya punya hajat. Pokoknya saya punya hajat. Kepingin banget sama. Udah lama kan Pak Haji, udah dari tahun 2003 akhir itu kan. Terus saya kesininya tanggal 14 September waktu itu saya baru September ceria. Nah, September ceria. Nah terus ada lagi November terkabul. Amin ya Allah. November terkabul. Nah ini tadi mamanya ini lagu apa ya? Gak ada kayaknya. Ya itu Pak, yang itu pokoknya saya mau pengennya privat, nggak tahu yang saya bisanya seberapa. Pokoknya saya pengen privat ketemu Pak Haji, nggak tahu yang diomongin apa, saya juga nggak tahu yang apa yang saya mau utarakan Pak Haji itu apa, saya juga nggak tahu. Tapi lillahi ta'ala saya masukin itu nggak taunya saya privat untuk keponakan saya. Alhamdulillah. Jadi ibu tulisan kertasnya yang dimasukin ke kendil terus diuruk pakai beras, tulisannya apa kalau boleh tahu? Alhamdulillah itu 9 kali dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala, karomanya anak yatim, aminnya anak yatim Dede Kanjeng B, pimpinan Pak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Saya niat saya pingin ikut privat sama Pak Haji. Enggak tahu terus udah saya lipat pakai celana terus saya masukin dalam kendil ya kecil ya si kendilnya itu. Waktu itu ya emang mau buat sayur tapi kok males gitu masak, akhirnya saya kasih aja itu beras. Beras itu saya masukin. Besok kita stok kendil. Gratis. Ya yang itu, banyak 1000. Ntar semuanya isinya foto gue semua. Bapak maaf, kalau foto enggak Bapak, saya foto enggak, saya enggak tega juga loh. Iya jangan ya. Alhamdulillah. Ada yang Bapak. Foto saya dikempit di alat kelaminnya. Iya, sampai pala gue muter, kalau di perapatan gue muter. Ini lampu hijau, kuning, merah kok jadi warnanya hijau semua. Katanya foto gue dikempit. Ya itu kok terkabulnya pas ponakan saya ya sebetulnya ya. Hah? Puyeng lah, coba bayangin Bu. Jangan ya Bu ya. Jangan. Kasihan juga. Jangan. Nanti Bapak kan kasihan terus, sakit. Lanjut gimana? Ya, terus, jadi tulisannya gimana? Ulangi lagi tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah 9 kali dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, izinnya Allah Subhanahu wa taala, karomanya anak yatim Dede Kandang Embe, aminnya anak yatim Dede Kandang Embe. Saya niatkan ini saya kepingin privat ke Pak Haji. Terus udah amin gitu, saya gulung sama itu terus saya tutupin. Sampai sekarang juga masih ada itu, saya taruh di tempat kendilnya udah saya tutup di atas meja Pak. Jadi pokoknya nggak tahu saya kapan. Tulisannya masih Bos. Tulisannya masih. Makanya pala gue lagi cenut. Enggak kan Pak, enggak dikempit kok Pak, cuma nggak dikempit kok Pak, cuma langsung aja. Iya jangan dikempit ya. Enggak apa-apa. Untuk yang hajat ekstrim nggak apa-apa, tapi jangan ke gurunya ya. Tapi alhamdulillah saya untuk utang piutang ya baru itu ini, tapi nggak banyak Pak, mungkin Pak Haji kecil banget gitu ya. Bu, itu. coba Ibu cerita satu-satu biar kita termotivasi. Ya. Hajat apa aja yang udah Ibu dikabulin sama Allah meraktekin ilmu RDAE, hajat apa aja coba? Satu apa? Ulangi lagi. Satu apa itu dibayarin haji. Kan apa? Saya haji. Dibayarin haji. Haji tapi yang itunya aja Pak, uang mukanya ya, uang muka. Oh DP. DP kan saya nyicil di bank itu Pak. Oh iya. Iya selama 3 tahun, 3 tahun 4 tahun ya. Iya. Baru 1,5 tahun kakak saya itu bilang, itu bantuin tantemu tuh katanya gitu. Saya emang bingung Pak, waktu itu emang bingung karena penghasilannya saya juga segitu, tapi alhamdulillah saya nekat gitu karena waktu itu dulu karena kalau sudah umur 60 nggak bisa haji lagi, waktu itu kan gembira-gembira gitu. Iya. Akhirnya saya daftar tapi ada yang bayarin DP-nya ya. Iya. Terus hajat yang kedua apa Bu yang terkabul? Yang hajat kedua semua anak sayang sama saya. Semua anak? Anak kecil-kecil ya Pak ya. Semua anak kecil-kecil? Iya sayang. Terus kalau bapak yang alat kelaminnya kecil-kecil sayang nggak sama Ibu? Bapak-bapak yang alat kelaminnya kecil? Mau gede mau kecil
sudah saya tutup. Gede kecil udah ditutup. Iya Bapak, makanya saya udah dari dulu saya sering ngerawat orang tua. Orang tua emang kebutuhan saya. Itu satu-satunya orang tua ada kebutuhan saya yang ngerawatnya. Terus yang lain-lainnya juga pokoknya saya sering ngerawat orang-orang gitu aja Pak. Anak-anak ini semua. Anak kecil-kecil sayang sama ibu, alhamdulillah. Tapi bapak-bapak yang alat kelamin kecil nggak ada yang sayang sama ibu. Iya, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa kalau nggak sayang Pak, saya nggak ini Pak. Iyalah ngapain sayang orang alat kelaminnya kecil. Sekarang kan almarhum ibu udah nggak ada, saya pengen bebas Pak. Kalau mau ke RDA. Ku mau bebas, bebas di alam. Terus lanjut dong Haji Marco, pakai mic. 1, 2, 3, acting mulai. Ku mau bebas, bebas di alam ini. Bebas mencintai kasihmu. Jangan, diganti. Bebas melihat alat kelamin yang kecil milikmu. Acting mulai. Tapi iya. Oh, ku mau bebas, bebas mencintai kasihku. Terus? Yang kelaminnya kecil maupun besar sudah tertutup buat si ibu. Wah! Tepuk tangan dulu dong. Wow, luar biasa. Ingin bebas benar-benar kita ngerawat anak-anak kecil-kecil, itu kan anak bangsa kita ya. Iya. Kapan lagi kita mau ini, kita itu syukurin aja. Emang kalau bapak-bapak yang alat kelamin kecil bukan anak bangsa? Ya kan ini anak bangsa semua tapi kan udah ada yang ngurus masing-masing. Bang. Nggak ada nih pada kadaluarsa nih. Iya, Bang. Terus apa lagi yang terkabul? Banyak sih Pak ya, tapi yang kecil-kecil. Coba yang kecil-kecil aja apa contohnya? Pokoknya kita ada aja uang di dompet. Pokoknya Nggak pernah enggak ya? Nggak pernah enggak, ada aja Pak. Ibu melakukan apa tuh ilmu RDIA? Hampir di semuanya dompet, Pak. Hampir nggak pernah nggak ada uang, selalu ada uang. Ada. Apa iya. yang ibu praktekin? Coba. Ya semuanya, celana terbalik itu udah Celana dalam wajib. dibalik. BH terbalik BH itu udah dibalik. wajib. Iya, terus ya yang Bapak Muka dibalik udah pernah belum? muka dibalik. Muka dibalik. Belum pernah. Harus dipraktekin. Muka dibalik kan nggak bisa ini, Bapak. Nanti kita jadi pembohong, Bapak, kalau muka dibalik gitu. Kita kan tidak boleh pembohong. Iya. Sadam dibalik. Iya, BH terus dibalik, apalagi? Biasanya pakai rok dalam itu saya balik juga. Rok dalam dibalik. Iya, semua saya balik. Daleman dibalik ya. Iya. Tapi selama ini emang ada tantangan, terus kita kalau ke RDIA emang ada tantangan, itu emang berat Pak bagi saya juga. Waktu itu sampai saya tidak bisa, dulu yang pertama-tama saya sampai ikut tahajud, pulang pagi gitu, ikut tahajud pulang pagi. Tapi selama ini memang ada tantangan, jadi datang Ini luar biasa siang, Bu, Pak. Ini luar biasa Bu, Pak. Ibu ini belum masuk grup RDIA. Belum masuk. Kan kalau kita kan udah masuk. Ada grup apa aja? Sedekah subuh. Ada lagi grup official, ada lagi grup nenen, ada lagi grup gembira dia, ada lagi grup yang sedekah 01, ada seminar, ada grup RDA Induk. Ibu ini belum. Dan belum, dia hanya cuman mantau aja di YouTube. Tapi YouTube-nya yang dia nonton yang merah. Iya, selalu itu Pak. Dia nggak pindah-pindah. Kan ada yang hijau. Ya, Yang enggak, yang hijau kan bukan punya saya. Terus merah tapi itu ada tulisannya kecil tuh enggak. Iya, ada yang merah tulis kecil enggak, itu bukan punya saya. Jadi yang punya saya merah. Iya. Yang RDIA official Haji Dwi Susanto itu yang punya saya. Nah itu dia nonton itu aja terus stabil aja. Nah maunya saya Bu, Pak, kalau ibu aja gak pernah kekurangan saldo. Ada aja uangnya, pegangan. Misalkan mau ke Blok M, ada. Mau ke Tanah Abang, ada. Emang itu tuh, Mau ke Bogor, ada. Mau Itu ke Pasar Pagi ASMK, ada. emang itu Pak, saya selalu ke situ. Ya. Untuk anak-anak murid juga saya suka beliin mainan juga. Iya.
tanpa biaya dari Ya, sekolah. nih ibu saya coba lihat nih pandang. Percaya gak Pak, Bapak dan Ibu? Coba lihat dulu wajahnya nih. Nah, Pak, Bu, Ibu ini uangnya kalau saya keker nih, penghasilan nih, sebulan cuma 500.000. Bener gak coba? Lo tanya dulu, bener gak Bu? Betul. Tuh. Tapi Paling- dia ada aja, mau pasti beli ini lebih ada sedikit. aja. Mau beli ini ada aja. Mau beli ini ada. Contoh, hari ini dia berobat bawa keponakannya kemari. Gue kasih gratis semuanya. Kamar, mobil, tol parkir, bensin, supir, makan, antar jemput selama pengobatan. Gue kasih free. Coba, saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan. Kok bisa Pak Haji? Yaitu kehebatannya ilmu kearifan lokal. Nah mau saya Bapak dan Ibu coba. Memang di luaran sana nggak ada Pak Haji, nggak ada. Kayaknya cadam dibalik cuma di sini doang. Terus sedekah pembersih WC juga di sini doang. Sedekah pembersih WC. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau tender, sedekah pembersih WC kalau Ibu mau tender. Kalau Ibu mau anaknya skripsinya lulus, sedekah pembersih WC gitu. Nah Bapak dan Ibu coba. Coba bayangin Bu. Duitnya segitu tapi dia bisa nyenengin bocah-bocah. Ibu kan enggak, Bapak enggak, penghasilannya di atas 1 juta sebulan rata-rata. Tapi mana? Selalu yang didoa, selalu yang diminta sama Allah. Allah, besok jatuh tempo. Kok itu yang diomongin jatuh tempo? Janganlah. Allah, kan besok hari Selasa. Sekarang kan masih hari Senin. Maksudnya gak ada jalannya. Oke? Jadi bisa Bapak dan Ibu bisa dimaklumin kondisi ini tapi dijadiin ujung tombak kepada Allah biar Allahnya takjub. Bisa? Nah, Ibu saya mau kasih duit buat pegangan sama Ibu selama 9 hari buat pegangan Ibu. Dari saya buat pegangan aja, pegangan terserah mau beli tempe goreng, mau beli apa. Saya kasih pegangan 500.000. Tepuk tangan dulu dong. Emang ada orang berubah dikasih duit? Kayaknya nggak ada ya. Hah? Semuanya? Ah, lu sih berharap. Kan ilmu RD nggak boleh berharap. Ibu ini nggak berharap tahu. Kan nggak berharap. Mana ada orang berubah dikasih 500.000. Datang ke sini cuma berusaha gimana ponakannya Sembuh. Sembuh. Itu Iya. aja. Tapi kan saya kasih nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nih Bu, saya kasih 500.000 Bu. Iya. Tepuk tangan dong. Wow, luar biasa.